Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah perkembangan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu DRA Farida Mayar, MPD, dan Ibu Tisna Syafnita, MPD. Di sini kami kelompok 2 beranggotakan saya Dela Novita dengan NIM 22355002 sebagai moderator dan Utari Aprilia 22355010, Rahma Lutfi Azhari 22355007 sebagai pemateri. Di sini untuk materi pertama akan disampaikan oleh Utari Aprilia. Kepada Utari dipersilakan. Perkembangan moral pada anak usia 4-6 tahun. 1. Batas perkembangan moral. Lingkungan utama yang mempengaruhi perkembangan moral individu adalah keluarga, sekolah, dan hubungan-hubungan sosial, sehingga tugas orang dewasa dalam membantu perkembangan moral adalah mengalih tugaskan dan memberikan pengertian atas peraturan yang ada di kebudayaan pada anak, dan mengembangkan pemahaman agama atau kepercayaan terhadap anak. 2. Pendekatan studi terhadap perkembangan moral atau sosialisasi, kognisi, dan emosi. A. Sosialisasi. Sosialisasi pada perkembangan moral beranggapan bahwa faktor lingkungan memegang peranan penting dalam perkembangan moral. Perkembangan moral adalah suatu proses internalisasi di mana anak secara bertahap mengadopsi dan memahami aturan-aturan dan nilai dalam dalam masyarakat yang dianggap sebagai tingkah laku yang dapat diterima. B. Kognisi. Kognisi lebih banyak menekankan tanggung jawab dalam memperkembangkan moral pada diri anak itu sendiri, bukan pada orang dewasa di sekitar anak. Melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman-teman sebayanya, anak membuat kepercayaan moral dan nilai mereka sendiri. C. Emosi. Anak cenderung bertingkah laku sesuai dengan norma, terutama untuk menghilangkan rasa cemas yang timbul. Ada emosi yang menimbulkan rasa nyaman seperti rasa sayang, kedekatan, simpati, dan empati. Emosi-emosi inilah yang membantu anak untuk bertingkah laku sesuai aturan. Karakteristik perkembangan moral pada anak usia 4-6 tahun. 1. Anak mulai menggunakan standar internal untuk mengevaluasi tingkah laku yang sangat dini. 2. Anak mulai membedakan antara transgresi moral dan transgresi konvensional. 3. Pemahaman anak mengenal keadilan berlangsung selama masa anak awal. 4. Emosi yang berkaitan dengan perilaku moral yang berkembang di masa usia dini. B. Perkembangan dan kesadaran moral anak. Perkembangan seseorang ada 3 level, yaitu pra-konvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Konvensional berasal dari bahasa Latin convenire, yang berarti menyesuaikan. Yang pertama, level pra-konvensional. Seseorang menilai perihal yang baik dan buruk berdasarkan faktor-faktor di luar dirinya seperti hubungan sebab akibat, ganjaran dan hukuman, serta yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang kedua, level konvensional. Seseorang mulai menyesuaikan sikapnya dengan halaman orang-orang tertentu atau dengan tertib sosial yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Yang ketiga, level pasca konvensional. Hidup baik mulai dipandang sebagai tanggung jawab pribadi atas dasar prinsip-prinsip yang dianut dalam batin. Yang C, penanaman moral pada anak. Yang pertama, metode bermain. Yang A, mengajarkan kepada anak agar mau bersosialisasi dan mampu bekerja sama dengan teman-teman sepermainan. Yang B, mengajarkan kepada anak agar memiliki sikap tanggung rasa, menolong sesama yang sedang membutuhkan. Yang C, mau bersosialisasi dan mampu bekerja sama dengan teman-teman sepermainan. Yang B, mengajarkan kepada anak agar memiliki sikap
Sikap tanggung rasa, menolong sesama yang sedang membutuhkan. Yang C, mengajarkan kepada anak untuk mau berbagi bersama teman serta memiliki rasa peduli kepada orang lain. Yang D, mengajarkan tata bicara yang sopan, baik dan benar kepada anak-anak. Yang E, memperkenalkan kepada anak tentang berbagai macam aturan baik yang ada di keluarga, lingkungan, sekolah maupun di jalan. Melatih anak-anak untuk mentaati peraturan tertentu. Mengajarkan kepada anak untuk belajar menerima konsekuensi atau akibat jika melanggar peraturan tersebut. Wawancara dengan mendidik dan observasi. Yang kedua, metode bercerita. Melalui cerita dapat menyampaikan pesan-pesan atau informasi moral yang dapat menambah pengetahuan anak tentang nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat, serta bercerita dapat menyampaikan pesan-pesan moral, misalnya sikap rendah hati, kejujuran, tidak boleh membantah, menyayangi orang tua, dan observasi. Yang kedua, metode bercerita. Melalui cerita dapat menyampaikan pesan-pesan atau informasi moral yang dapat menambah pengetahuan anak tentang nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat, serta bercerita dapat menyampaikan pesan-pesan moral, misalnya sikap rendah hati, kejujuran, tidak boleh membantah, menyayangi orang tua, dan selalu mendengar nasihat orang tua. Tidak boleh kasar dan membentak orang tua. Sikap toleransi harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Yang ketiga, metode pemberian tugas. Nilai moral yang dapat disisipkan melalui metode pemberian tugas individu antara lain. Yang pertama, melatih kesabaran seseorang, mengajari untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah menjadi tugasnya. Yang kedua, belajar untuk mentaati peraturan yang telah disepakati bersama. Mendorong anak untuk selalu bekerja sama. Menumbuhkan kemauan anak untuk bersosialisasi dengan orang lain. Yang keempat, metode bercakap-cakap. Bercakap-cakap mempunyai makna penting bagi perkembangan anak, sebab dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dengan orang lain. Dengan bercakap-cakap, banyak sekali pengetahuan yang dapat diberikan kepada anak, karena pada dasarnya anak suka sekali bertanya. Sekian, terima kasih. D. Cara pelaksanaan penanaman nilai-nilai moral pada anak usia dini. Melalui pendidikan PAUD diselenggarakan sebelum jenjang sekolah dasar, PAUD dapat diselenggarakan melalui jenjang pendidikan formal, non-formal, atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal dapat berbentuk TK ataupun radaftul atau. Pada jalur pendidikan formal, cara penanaman nilai-nilai moral anak pada anak usia dini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran dengan tatap muka yang ditentukan meliputi 1. Persiapan kegiatan pembelajaran. 2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, lingkungan bermain disiapkan tergantung dari rencana pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian alat dan bahan bermain yang disesuaikan dengan pembelajaran dan serta usia perkembangan anak. Selanjutnya, kegiatan inti pembelajaran. Dalam kegiatan inti pembelajaran, guru memberikan dukungan kepada anak didik, membantu anak didik ketika membutuhkan bantuan, serta mendorong anak didik mencoba cara lain agar dapat berkreasi. Kemudian mengumpulkan hasil kerja anak lengkap dengan nama dan tanggal. Tidak lupa, guru selalu mengingatkan anak didik agar tidak lupa untuk membereskan alat peralatan bermainnya. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, guru kembali menanyakan apa kegiatan yang dilakukan anak pada kegiatan sebelumnya. Tujuannya untuk melatih daya ingat anak serta memperluas kosakata yang didapatkan oleh anak. Dengan berakhirnya pembacaan materi terakhir oleh saya, maka berakhir pula presentasi kami melalui PPT yang kami tampilkan melalui video YouTube berikut ini. Jika terdapat kesalahan dari kata maupun tulisan melalui PPT kami mohon maaf.
Dan kami sudahi presentasi kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.